Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang gadis bernama Siti. Siti adalah gadis sederhana, penuh kelembutan, dan memiliki semangat hidup yang tinggi meskipun kehidupannya penuh keterbatasan. Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan sayur di pasar, dan di sore hari ia menghabiskan waktu membaca buku atau menikmati keindahan sawah yang membentang luas. Suatu hari, kabar mengejutkan datang ke desanya. Sebuah proyek pembangunan sekolah baru akan didanai oleh seorang dermawan asal Arab Saudi. Pria itu, bernama Faisal Al-Harbi, datang langsung untuk memastikan proyek itu berjalan dengan baik. Faisal adalah pemuda berusia 27 tahun, berasal dari keluarga kaya, tetapi ia dikenal rendah hati dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ketika Faisal pertama kali tiba di desa, semua orang menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Penampilannya yang gagah, dengan sorban putih melingkar di kepalanya dan senyum ramah, langsung mencuri perhatian. Namun, di antara semua orang, hanya Siti yang tidak terlalu menunjukkan ketertarikannya. Baginya, Faisal adalah tamu yang perlu dihormati, tidak lebih dari itu. Pada suatu pagi, saat Siti sedang mengambil air di sungai, ia bertemu dengan Faisal yang sedang berjalan-jalan melihat keindahan desa. "Assalamualaikum," sapa Faisal dengan senyum hangat. Siti menunduk sopan dan menjawab, "Waalaikumsalam, Tuan." Faisal tertawa kecil, "Panggil saja Faisal. Saya bukan Tuan." Sejak pertemuan itu, Faisal mulai tertarik dengan sosok Siti. Gadis desa itu bukan hanya cantik secara alami, tetapi juga cerdas dan pandai berbicara. Setiap kali Faisal berkunjung ke desa, ia selalu mencari kesempatan untuk berbicara dengan Siti. Awalnya, Siti menjaga jarak karena merasa bahwa ia dan Faisal berasal dari dunia yang berbeda. Namun, kebaikan Faisal, kerendahan hatinya, dan ketulusannya membuat hati Siti perlahan-lahan luluh. Hari-hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Siti sering membantu menerjemahkan bahasa lokal kepada Faisal, sedangkan Faisal sering menceritakan kisah hidupnya di Arab Saudi. Mereka tertawa bersama, berbagi mimpi, dan mulai menyadari ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Namun, tidak semua orang merestui kedekatan mereka. Warga desa mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa Siti tidak pantas bersanding dengan Faisal yang kaya raya. Bahkan orang tua Siti merasa cemas dan meminta Siti untuk menjaga jarak agar tidak patah hati. "Nak, kita ini hanya orang biasa. Tidak mungkin pria seperti Faisal serius padamu," ujar ibunya dengan lembut. Siti termenung lama. Kata-kata ibunya membuat hatinya bimbang. Di satu sisi, ia mulai mencintai Faisal, tetapi di sisi lain, ia takut harapannya akan berakhir sia-sia. Siti mulai menjaga jarak dari Faisal, berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Faisal merasa perubahan itu dan mencoba mendekati Siti dengan sabar. Suatu sore, Faisal menemui Siti di tepi sawah yang sepi. "Siti, apa yang terjadi? Mengapa kau menjauh dariku?" tanyanya lembut. Siti menunduk, menahan air matanya. "Tuan Faisal, kita ini berbeda. Aku hanya gadis desa biasa. Aku takut." Faisal menatapnya dengan penuh ketulusan. "Kau salah, Siti. Aku mencintaimu bukan karena status atau harta. Kau membuatku merasa tenang. Kau adalah alasan aku ingin tinggal di sini lebih lama. Jika kau mau, aku akan membuktikan cintaku kepadamu." Kata-kata Faisal seperti angin segar yang meredakan keraguan Siti. Namun, ujian lain datang. Faisal mendapat kabar bahwa ayahnya sakit keras di Arab Saudi dan ia harus segera kembali. Perpisahan itu terasa begitu menyakitkan bagi keduanya. Sebelum pergi, Faisal berjanji akan kembali ke desa untuk menemui Siti. Hari berganti bulan. Siti menunggu dengan setia, namun Faisal tidak kunjung kembali. Beberapa orang mulai mencibir Siti, mengatakan bahwa ia telah ditinggalkan. Hatinya hampir hancur, tetapi Siti tetap memegang janji Faisal. Ia sering berdoa di tengah malam, memohon agar cinta mereka menemukan jalan. Sementara itu, Faisal di Arab Saudi sibuk merawat ayahnya yang sakit parah. Dalam kesibukannya, ia selalu teringat Siti dan desa kecil yang membuatnya jatuh cinta. Setiap malam, ia menulis surat untuk Siti, tetapi surat-surat itu tertunda dikirim karena urusan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, keadaan berangsur membaik. Ayah Faisal akhirnya pulih dan Faisal meminta izin untuk kembali ke Indonesia.
Dengan penuh semangat, ia mengumpulkan keluarganya dan menceritakan tentang Siti. Awalnya, keluarganya terkejut mendengar bahwa Faisal jatuh cinta pada gadis desa di Indonesia. Namun, setelah Faisal menceritakan kebaikan dan ketulusan Siti, keluarganya setuju untuk bertemu dengan Siti. Di desa, Siti hampir kehilangan harapan. Setiap hari ia berdiri di tepi jalan, berharap Faisal akan kembali. Hingga pada suatu pagi, suara deru mobil terdengar di ujung desa. Faisal datang bersama keluarganya. Pemandangan itu membuat Siti menangis haru. Dengan penuh hormat, Faisal mendatangi keluarga Siti. Ia membawa cincin emas dan keluarganya yang berpakaian lengkap dengan adat Arab Saudi. Saya datang untuk melamar Siti. Saya telah meminta restu dari keluarga saya, dan mereka semua merestui hubungan kami, kata Faisal tegas. Tangis bahagia pecah di rumah itu. Siti tidak pernah menyangka bahwa cinta yang awalnya ia tolak perlahan menjadi anugerah terindah dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan digelar di desa tersebut. Faisal membawa Siti ke negaranya. Tetapi ia berjanji akan sering mengunjungi desa tempat mereka pertama kali bertemu. Di bawah langit dua negeri, cinta mereka tumbuh kuat, membuktikan bahwa jarak, budaya, dan perbedaan bukanlah penghalang jika hati sudah memilih untuk saling mencintai. Siti dan Faisal memulai kehidupan baru mereka di Arab Saudi. Tetapi Siti tidak pernah melupakan akar dan kenangan indah desanya. Setiap tahun, mereka pulang ke desa, membawa kebahagiaan dan harapan bagi semua orang yang mengenal kisah cinta mereka. Di Arab Saudi, Siti belajar bahasa Arab dan budaya setempat. Ia menjadi sosok yang dihormati di keluarga Faisal karena kesederhanaan dan kebaikannya. Faisal pun membangun sekolah di desa Siti sebagai kenangan cinta mereka, sekolah yang kini dipenuhi suara anak-anak belajar.